sebagai fondasi infrastruktur kita ini satu demi satu sudah mulai selesai. Jalan tol dalam tahun ini telah selesai 1.640 km, non jalan tol 4.600 km, bandar udara kita sudah telah bangun yang baru 15 bandara baru dan 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama. Pelabuhan kita telah bangun 124 pelabuhan baru, bendungan juga telah kita bangun dalam rangka ketahanan pangan kita 22 bendungan sampai sekarang, dan nanti sampai 2024 perkiraan kita mungkin 65 bendungan bisa kita selesaikan. Inilah saya kira sebuah fondasi dalam jangka menengah dan panjang yang penting dalam rangka kita menapak pada kemajuan negara kita Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah akan melanjutkan agenda-agenda besar, mewujudkan cita-cita Indonesia maju, dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Presiden menekankan 5 agenda besar yang bakal dilaksanakan Indonesia dan harus melibatkan seluruh komponen anak bangsa. Apa saja agenda besar tersebut? Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Presiden Jokowi mencontohkan hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor besi baja meningkat dari sekitar 16 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 306 triliun rupiah di tahun 2021. Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah. Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Presiden menyampaikan persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan karena akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon. Presiden pun optimistis energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. Upaya tersebut dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Terkait pangan, Presiden menyampaikan pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk dikonsumsi. Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi. Hak politik perempuan dan kelompok marginal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Secara khusus, Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan. Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia segera naik kelas. Sampai saat ini, sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selamat datang di masa depan Indonesia. Menurut Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan memang akan dibangun oleh APBN, tetapi 80% investasi swasta turut diundang untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itulah, Presiden menegaskan bahwa IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.